Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan di manapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Ketemu lagi bersama saya. Dan saya sekarang berada di luar negeri, yaitu tepatnya di Paris. ARC the time, ya, Quel the time. Itu bahasa Prancis mungkin ya. Nah, mau tahu seperti apa keindahan tempat ini? Langsung aja ikuti saya. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan. Sekarang saya sudah di dalamnya. Luar biasa sekali tempatnya. Parisnya ini lebar, bersih, dan luar biasa. Pemirsa, tapi ada wanita yang luar biasa nih, jangan model. Katanya, apa yang dia di sini? Jangan menunggu saya juga ini. Bajuku nih, kok masuk ada ke sini? Ini ada di sini. Apa kabar? Baik. Kok bisa nyampe sini sih? Ini ke Paris kan ini? Bukan, Tukul. Ini Simpang 5 Gumul. Ini Simpang 5 Gumul, Kota Kediri. Bisa gua pikir ini Paris karena settingan ini seperti waktu saya di Paris, di Belgia. Emang Paris aja yang punya, Kediri juga punya. Ini kan kota. Kita sering main di sini, kota kecil saya bangga sama kota kita ya. Oh, luar sering biasa. Di sini. Luar biasa, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan. Ternyata di daerah Kediri juga ada tembok atau opening atau apa namanya? Ini bukan tembok, ini situsnya aja. Ini peninggalan. Nah. Ini sangat luar biasa, sangat menarik sekali pemirsa. Nah, seperti apa penjelasannya, pemirsa Mr. Tukul jalan pasti penasaran. Karena ini ada makna-makna arti penjelasannya, bisa diambil sisi positifnya. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Prabu Sri Aji Joyoboyo merupakan seorang raja Kediri yang terkenal karena kesaktiannya dan konon merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Salah satu hasil ramalan yang terkenal adalah monumen Simpang 5 Gumul yang berdiri saat ini sebagai simbol kota Kediri. Bangunan yang diresmikan pada tanggal 25 Maret 2007 ini berada di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dan memiliki tinggi 25 meter serta memiliki relief-relief yang juga menggambarkan ramalan dari Prabu Sri Aji Joyoboyo tentang sejarah Kediri di setiap sisi bangunannya. Di dalam monumen ini terdapat ruangan yang digunakan untuk pertemuan, ruang serbaguna di basement, dan akses jalan bawah tanah. Konon di basement Simpang 5 Gumul ini dihuni oleh beberapa makhluk astral seperti anak kecil dan sosok hitam besar yang kadang menampakkan diri kepada para pengunjung. Seperti apa kisah selengkapnya? Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan malam ini. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan, memang saya sangat terkagum-kagum ya dengan keindahan dan apa namanya ini? Simpang 5 Gumul. 5 Gumul ini ya. Waduh, sangat luar biasa. Suasana seperti di luar negeri. Ya, kita jalan-jalan. Ada seseorang yang perlu ditanya-tanya. Ini nih. Selamat sore, Assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Sikit. Kita berapa tahun Mas Sikit? Saya mulai kecil di Kediri. Mulai kecil di Kediri. Jadi lahir tahun 2003 mulai dibangun, tahun 2006 diresmikan. Luar biasa. Ini bangunan apa namanya? Ini Simpang 5 Gumul. Dan bangunan ini Mas Tukul untuk lambang kejayaan Kerajaan Kediri dan Kabupaten Kediri. Oh, Kabupaten Kediri ya? Kabupaten Kediri. Ya. Menarik sekali nih ya. Bangunan Simpang 5 Gumul ini terinspirasi dari ramalan Joyoboyo. Oh. Ramalan Joyoboyo itu tidak ada yang ngarangnya siapa, anonim.
Tapi diakui itu merupakan pemikiran-pemikiran Jayabaya. Kayak Notonegoro itu juga Jayabaya salah satu luar biasa. Dia mengatakan begini Mas, besok kalau ada bangunan menyerupai rumah burung dara, ini awal kebangkitan Kediri dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Nah, pemirsa, sangat luar biasa sekali nih. Terus tempat, maaf nih, biasanya kan ada yang menarik, tetapi ada yang agak misteri atau mistis sedikit. Tempat ini dulunya salah satu kawasan namanya Hutan Wonocatur. Hutan Wonocatur. Hutan Wonocatur itu tempatnya Sri Aji Jayabaya melakukan kegiatan-kegiatan merenungkan untuk menyelesaikan masalah kenegaraan. Tentunya daerah ini memulai nilai-nilai mistis yang luar biasa. Oh, jadi kayak tempat medis gitu ya, Pak ya? Ya, cari pangsit, cari kalau yang di sini, ya. Kalau yang di sini ada di lorong bawah. Pemirsa, Ada apa di sana? Ada apa di situ? Ikuti terus, Mister Tukul. Jalan. Up. Ini tempat-tempat yang mistis itu biasanya berada di lantai 5 sama basement. Basement itu pengunjung yang sering tahu itu kadang pengunjung pernah. Itu pengunjung waktu di masuk lorong di transisi entry-nya tangga itu mau lihat ke dalam ada seorang anak kecil itu joget-joget di atas panggung itu. Akhirnya orangnya itu dilihat terus, orangnya tidak melihat, anaknya sudah tidak ada gitu. Akhirnya ditanyakan sama cleaning service-nya. Akhirnya dia tidak ada orang sama sekali padahal di dalam basement itu. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya sudah ada di bawah lorong yang simbol dari Simpang Limbang. Pemirsa, saya merasakan ada sesuatu energi yang sudah membuat bulu kuduk merinding ini. Di sini tempatnya kayaknya ada berbau-berbau. Katanya Mas Sigit pernah sekali ada kejadian banyak. Apa? Ya, seringkali tiba-tiba seperti gini ada yang bermain, anak kecil bermain sampai di basement sana. Walaupun dalam kondisi kosong. Pernah lihat sendiri ya? Lari-lari gitu Pak? Lari-lari seperti bermain. Karena apa? Putri Pagedongan itu setiap kali mereka mengiringi Sang Prabu selalu diikuti dengan anak kecil. Pemirsa penasaran lebih dalam lagi sosok-sosok apa yang akan dilihat oleh Desi Dewi serta saya serta Bapak Sigit. Kita akan ikut terus. Ayo, ikut ke dalam. Wah. Mengerikan. Auranya yang nggak enak kita masuk. Pemirsa, kita sudah masuk ke dalam, beda sama yang ada di lorong pertama. Udah lorong ke dalam, suasana lebih mencekam lagi ini. Ini di mana saja nih Pak penampakan anak-anak itu yang tadi katanya berlari-lari, biar nongolnya dari mana Pak? Kita tepat di bawah dari Simpang Limbang Mall atau di basementnya Simpang Limbang Mall yang seringkali diadakan kegiatan di sini. Yang menampakkan itu seringkali dari lorong itu main lari-lari ke sini, dari daerah sini. Silah. Ada sesuatu yang jauh. Jadi sangat ada sakralnya ya Pak. Sangat sakral. Sangat sakral sekali dan sangat mistis sekali. Sudah sangat. Itu hitam-hitam berdiri itu apa Pak? Loh, masuk lagi. Ada hitam tinggi, masuk balik. Pintu sana saja. Nah, Pak, kalau gitu saya ucapin terima kasih. Sama-sama. Salam hormat untuk keluarga. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Saya penasaran mau menelusuri tempat-tempat peninggalan lagi Jayabaya ada di sekitar Kediri ke kanan. Kiri. Seperti apa? Saksikan terus Mister Tukul jalan. Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Sri Aji Joyoboyo
merupakan raja kedua Kediri yang memerintah Kediri dari tahun 1135 sampai 1157. Setelah menggantikan ayahnya, raja Kediri pertama yang bernama Gendrayana. Selain menjadi raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai orang sakti dan dipercaya memiliki kejernihan batin, sehingga ia mampu meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Beberapa ramalannya yang terkenal sampai sekarang ditulis dalam sebuah kitab berjudul Sarar Jayabaya yang menceritakan tentang gambaran Pulau Jawa, masa depan Nusantara sampai datangnya hari kiamat. Dalam kitab tersebut juga dikisahkan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang gagah perkasa, pemberani dan pemimpin perang yang selalu menang dalam pertarungan. Kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Sri Aji Joyoboyo diyakini karena beliau merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Setelah mengakhiri tugasnya sebagai seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo dipercaya tidak meninggal namun mukso, dan petilasannya sampai saat ini berada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Bukan sembarangan perempuan gitu, nggak seperti yang di tempat-tempat seram gitu, enggak, ini cantik, baik, bagus gitu. Terus keramatnya juga dijaga oleh, tadi benar seperti Bapak bilang, itu sosoknya seperti kayak kakek saya lihat. Sendang Tirta Kamandanu merupakan petilasan dari Prabu Sri Aji Joyoboyo sebelum moksa. Di dalam sendang ini terdapat sebuah sumur yang dipercaya sebagai sumber mata air yang dapat membersihkan jiwa dan tubuh dari hal-hal yang negatif. Tak hanya itu, di dalam sendang Tirta Kamandanu ini juga terdapat beberapa tempat yang dianggap suci seperti tempat pemujaan, kolam tempat bermandinya para putri, pohon pule, dan ringin 9. Beberapa pengunjung yang sering berkunjung mengaku pernah melihat sosok penampakan putri dan seorang kakek berbaju putih di sekitar sendang. Bagaimana kisah selengkapnya hanya di Mister Tukul Jalan-Jalan malam ini. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib, sekarang saya sudah berada di Sendang Tirta Kamandanu, tempat petilasan dari Sri Aji Joyoboyo yang seorang raja terkenal di Kediri dan ke kanan. Seperti apa saja? Adakah energi-energi positif? Ikutin saya, Mister Tukul Jalan-Jalan. Udah nyampe Mas di dalam ini ya. Luar biasa. Wah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sangat luar biasa sekali ini dalamnya. Tenang, nyaman, dan penduduknya itu juga familiar, baik-baik semua, ya. Nah, Itu siapa? Hai, ada 2 orang tuh, siapa tuh? Kenal deh. Setengahnya gimana ya? Lagi yuk. Bisa kesel. Mau pergi. Assalamualaikum. Tukul Pak. Pak Fatim di kamar. Ini tuh. Jadi Pak. Ya, Pak Fatim. Pak Ustadz ada di sini kan? Oh, udah dari tadi. Pulang ya. Udah. Jual di sini yang Bapak. Mau nanya nih Pak Fatim. Ini nih sebetulnya tempat apa ini Pak Fatim?
tempat untuk berdoa semedi dan ini untuk penaburan bunga. Berarti ini tempat yang sangat suci ya? Iya, tempat sangat suci, luar biasa. Berbagi-bagi tapi menyatu satu sama lingkup Sendang Tirta Kamandanu. Dari ini pernah ada melihat sosok-sosok apa biasanya? Penduduk setempat atau tamu-tamu yang datang ke sini atau mungkin Pak Suratri sendiri melihat? Ada penampakan gitu loh Pak. Kalau diri sebagai juru kunci, ya pernah berjumpa dengan gaib. Pertama kali waktu saya jadi juru kunci, ada orang cantik 3 lalu mendatangi saya digeret untuk masuk ke Sendang, tapi saya tidak mau. Pada waktu dulu saya waktu belajar untuk ritual. Yang kedua, ada orang yang tua itu ngulir rambut lalu nyapu juga menolak kepada saya. Setelah yang terakhir dari orang berjubah putih lalu pakai sumpeng di sini seperti sunduk mentul manten. Oh iya, luar biasa. Itu tadi begitu Pak Suratin, maaf bicara tentang penampakan, aku ada sesuatu yang getaran mungkin tangan kiri saya, terus di atas tadi kayak ada yang ya gitu ini. Nah, Mbak Risa mungkin bisa menjelaskan apa itu artinya itu. Iya, biasanya kalau udah pemandian Mas, identik kan biasanya dijaga oleh perempuan-perempuan cantik gitu, dan tentu saja di sini pun seperti itu, tapi bukan sembarangan perempuan gitu, nggak seperti yang di tempat-tempat seram gitu, enggak, ini cantik, baik, bagus gitu. Terus keramatnya juga dijaga oleh, tadi benar seperti Bapak bilang, itu sosoknya seperti kayak kakek sih saya lihat. Pak Tukul terutama khususnya untuk orang banyak, supaya tidak bisa hilang dari lamunan seseorang ada budaya Jawa di tempat wilayah peninggalan Kerajaan Gede Sendang Tirta Kamandanu ataupun Joyoboyo ada tempat sakral yang disakralkan. Yang satu ada tempat moksa Joyoboyo tadi di sana. Yang arti moksa mati bersama raganya yang sudah mencapai tingkatan tinggi nilai yoga beratanya. Jadi langsung bersama hilang. Yang kedua tempat itu namanya ada loko busono. Loko itu dalam bahasa Kawi tempat atau jagat atau panggonan. Busono itu adalah sadangan sebelum dia moksa melepaskan baju. Yang ketiga ada tempat agak utara namanya adalah Loko Mahkuto, dalam bahasa Indonesia Loka Mahkota. Nah, tempat untuk penyimpanan suatu mahkota kebesaran dari kerajaan diri di zaman Joyoboyo. Nah, yang keempat Sendang Tirta Kamandanu meniko. Ya oke. Apa Pak Ustaz? Saya tertarik dengan cerita Pak Suratin. Pak Suratin ya. Sama Mbak Dewi mau ke tadi ya, Loka Busana, Loka ini, Pamuksan tadi juga. Foto sama tempatnya seperti apa gitu ya, Bang Soleh ya. Saya pamit dulu Pak, Mas Tukul ya. Mas Tukul berangkat sini. Mas Tukul saya juga sampai ketemu lagi saya. Nah, kalau saya bersama Mbak Risa serta Desi sama Pak Suratin itu mau menuju ke Sendang tempat pemandian. Nah, seperti apa pemirsa tempatnya? Apakah membuat pemirsa penasaran? Apakah ada sesuatu energi yang positif atau mungkin ada sesuatu yang membuat bulu merinding? Jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekarang kita di mana nih Pak Ustadz ya? Nah, kebetulan alhamdulillah pemirsa sekarang kita sudah sampai di kota atau Kabupaten Kediri. Nah, kebetulan kita di Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo. Beliau memang itu raja kedua dari Kerajaan Kediri itu sendiri. Ini tahu nih kayaknya lebih banyak lagi. Boleh? Dari orang ini. Saya juga punya kenalan di situ. Kebetulan ada. Gitu. Oke, kita ke sana yuk. Petilasan Prabu Sri Aji yang berlokasi di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dipercaya sebagai tempat moksanya Prabu Sri Aji Joyoboyo.
setelah melakukan penyucian di Sendang Tirta Kamandanu. Petilasan yang dikelilingi pagar beton bertulang ini dilengkapi dengan 3 buah pintu yang konon merepresentasi tingkat kehidupan yang meliputi lahir, dewasa, dan kematian. Di dalam pamoksan ini juga memiliki 3 tempat yang sekaligus mewakili 3 fase moksa yang dialami Joyoboyo, yaitu Loka Mukso, Loka Busana, dan Loka Mahkuta. Tempat pamoksan ini selalu ramai dikunjungi peziarah, khususnya pada malam 1 Syuro setiap tahunnya. Beberapa pengunjung meyakini pernah melihat sosok Prabu Aji Joyoboyo dan penampakan kakek tua di pamoksan ini. Oke, pemirsa, kita akan ke sana, kita pamitan dulu Kandari. Terima kasih, Pak. Ya, Kandari. Matur nuwun nggih, Pak. Dimana ketika ada orang yang memang datang baik-baik, mereka akan biarkan, nggak akan merasa tenang. Tapi pada saat kita datang dan punya niatan yang tidak baik, dia bilang kami yang akan mengeksekusi. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan. Sekarang saya sudah berada di Sendang Tirta Kamandanu nih. Monggo sini. Inilah tempatnya nih. Silakan. Inilah wajah dari Sendang Tirta Kamandanu. Ini sebetulnya dulu adalah merupakan satu sendang. Sendang induk adalah yang ini, adalah sendang yang agak kecil. Di sini berhubung ini pada waktu dulu pada bulan Suro atau tempat yang dikeramatkan Jumat begitu penuh dengan manusia, maka supaya tidak keruh kalau dibentuk seperti sumur. Mbak Risa, apa yang dirasakan dan yang dilihat? Nah, kalau saya sih dari tadi sama sih Mas, merasa tenang gitu ya, dan yang jaganya bagus. Tapi yang saya dari tadi melihat gerbang itu banyak perempuan. Memang benar apa yang diucapkan oleh Kang Soleh Pati, banyak perempuan kayak kembenan gitu, pakai apa ya, sarung gitu atau apa, dan semua itu ayu gitu, cantik, menjaga. Betul, seperti betul. Mempersilahkan kita untuk ke situ. Cuman saya nggak tahu kalau itu udah masih ada ini ya, sandangnya. Ya memang ini dulu adalah tempat keputrian atau tempat taman otomatis untuk para putri-putri yang cantik pada waktu dulu. Kalau dalam firasat Anda ada orang yang seperti wanita cantik atau kembendan, itu adalah akan ada budaya pada waktu dulu sebelum kita ada. Jadi tempat-tempat para putri dulu berteduh di sini, mandi di sini juga bertamasa melihat suatu keindahan alam yang berbentuk suatu taman. Nah, sekarang mau apa, Mbak Risa? Nggak, saya sih tepat di pohon ini. Tadi sih saya sempat ngeliat dari atas, terus ke bawah, tapi nggak tahu kemana lagi. Itu sosok kakek berbaju putih, dan beliau setiap bapak bercerita itu angguk gitu. Oh, berarti membenarkan. Seperti itu ya. Ya. Makanya dicocok beliaunya di sini. Nah, mau izin boleh ambil airnya? Silahkan. Oke. Adem, tenang, dan benar-benar jernih. Benar, suara aku tidak merekayasa, jernih sekali. Iya. Rasanya seger, adem, tenang gitu Pak ya. Rasanya di hati gitu tenang gitu. Enak. Tirto Nirmolo. Tirto Nirmolo niku artinya apa? Molo itu adalah suatu sakit atau malapetaka, jadi hilang dari sengkala.
Pemirsa, setelah ini Mr. Tukul, Risa, dan Desi akan menelusuri daerah Ringin 9. Seperti apakah penelusurannya? Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ringin 9 merupakan pohon peninggalan dari Sri Aji Joyoboyo yang dipercaya sudah berusia ratusan tahun sebelum akhirnya tumbang pada tahun 1980 karena angin kencang. Konon katanya pohon beringin tersebut dibangun kembali dengan menggunakan tunas-tunasnya. Namun seiring berjalannya waktu, pohon beringin yang tadinya berjumlah 9 pohon berkumpul menjadi satu sehingga dinamakanlah pohon tersebut menjadi Ringin 9. Tumbangnya pohon beringin yang sudah berusia ratusan tahun tersebut diyakini sebagai pertanda jatuhnya sebuah kepemimpinan besar di zaman itu. Serangkaian peristiwa mistis pun kerap muncul di kawasan Ringin 9 seperti penampakan seorang wanita tua dan seorang pria bersorban putih. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah berada di Ringin 9 yang merupakan peninggalan Aji Joyoboyo. Mungkin bisa diceritakan Mbak Risa, sosok-sosoknya beda dengan yang di sana, atau energinya seperti apa? Atau Mbak Desi melihat sesuatu atau apa ini? Monggo. Kalau di sini tuh apa ya, semacam penjaga-penjaga dari tempat ini. Jadi bukan kalau kita lebih ke kerajaannya, gitu, anggota kerajaannya. Kalau ini penjaga-penjaga yang memang ditugaskan untuk menjaga tempat ini, di sini berkumpulnya mereka. Gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Kadang jadi mereka aja yang mengontrol tempat ini, tapi seperti ini ada di sini. Gitu. Pusatnya, kayak terminalnya ibaratnya gitu loh. Ini apa ya? Jadi sebagai eksekutor sepertinya Mas, dimana ketika ada orang yang memang datang baik-baik, mereka akan biarkan, tidak akan merasa tenang. Tapi pada saat kita datang dan punya niatan yang tidak baik, dia bilang kami yang akan mengeksekusi. Di sini ada orang yang ritual lihat sosok Aji Joyoboyo, bener nggak Pak? Kalau orang-orang lain pernah mengatakan tahu sosoknya Sri Aji Joyoboyo, tapi kalau saya belum pernah, ya pernah berjumpa dengan gaib itu siapa? Seumpama aku tahu itu namanya Joyoboyo, berarti umur saya sama dengan Joyoboyo atau tidak tahu? Iya Pak. Nah, sekarang kita lihat ke pohon pule untuk apa nih? Bertemu Kang Srepati dan Dewi. Oke. Gimana, Marin? Monggo. Bisa seperti apa pohon pule itu? Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Manusia yang udah tua ya, udah tua, 50-an tahun lah. Lokasi pohon pule atau biasa disebut Taman Sari Permaisuri Putri Kediri merupakan satu dari 4 tempat yang disucikan di Sendang Tirta Kamandanu. Di lokasi ini terdapat 2 pohon pule besar yang sudah berusia ratusan tahun. Para pengunjung meyakini Taman Sari ini merupakan tempat untuk mendapatkan inspirasi dan ketenangan jiwa. Para pengunjung yang sering berziarah di pohon pule ini sering melihat penampakan sosok putri-putri kerajaan berpakaian keraton. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan Mr. Tukul jalan-jalan malam ini. Alhamdulillah, akhirnya iya. Segar ya.
Akhirnya kita tiba di pohon apa? Pohon pule. Solepati pule ya? Pule, bukan Pohon pule. Kalau pule. pule temannya Mas Pukul. Oh ini ya? Kelihatannya sih ini ya. Iya, iya. Ini kan kalau pohon pule ini ketika orang udah ritual mandi itu terus ke sini sebagai pemulihan. Ini kan ada dua tuh pohonnya tuh. Satu, Pohonnya pule dua. Nah, Ini coba depan. kita ke sana dulu ya. Belakang aja. Nah, Oke, coba. Oh, Leih apa gimana? menenangkan diri gitu. Oh iya. Soalnya Jadi ini ada dua, memang dari sosok-sosok penunggunya pun bervariasi. Dari jaraknya ya antara satu dengan yang lainnya saya perkirakan kurang lebih 100 meter. Itu pun menurut saya punya makna, ada maksud ya? ada maksud tertentu. 100 artinya selesai dari tujuan itu pun. Biasanya kalau orang Udah bulat ya? Udah ritual dari pemandian situ pada mandi dari ketika permaisuri zaman dulu itu pun kesini semua. Soalnya ini sebagai pelataran untuk apa namanya beristirahat atau leih apa gimana? menenangkan diri. Gitu. Oh iya. Mungkin pemirsa sebelum saya ngasih statement, mungkin saya akan membuka mata batin Mbak Dewi. Benar nggak apa yang saya lihat dan saya rasakan seperti apa yang ketika Mbak Dewi saya buka mata batinnya. Oke? Kalau bisa komunikasi, kalau udah bisa melihat komunikasi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Yang di sana La ilaha illallah, apaan tuh? sosok apa? Ada mungkin bayangan atau yang terlihat jelas? Nggak ada kamera. Ya. Ada ini ya, tadi dari belakang pohon tuh cahaya putih gitu ya. Nah, terus Sama yang saya pernah lihat itu. Jadi kayak cahaya putih gitu. Tiba-tiba hilang gitu. Terus sosoknya stret putih ya, kayak selendang melayang gitu di atas itu. iya, terus sosoknya Sepertinya berwujud seperti manusia yang udah tua ya, udah tua 50-an tahun lah. ada dua sinar, dari sana warna putih dan sini juga warna putih. Itu menandakan bahwa itu suatu keilmuan yang memang itu peninggalan dari Prabu Sri Aji Joyoboyo. Kadang bisa berwujud dari sosok-sosok harimau putih menjelma untuk menunggu dari pohon-pohon itu sendiri. Sebelum saya melukis tentang apa yang ada di sini, saya akan netralisir Mbak Dewi supaya nggak bisa melihat lagi, karena ketika melihat terus sampai Jakarta nanti, wah bisa. Iya, saya nggak tenang nanti. Gimana Mbak Dewi? Udah tenang ya? Tadinya karena agak bentar deh. Ya, masa belum ketutup? Suara lu. Ternyata Mas Pukul suaranya. Suaranya ini beliau nih yang terhormat. Masya Allah Mas. Nanti ketemu lagi. Ini tadi penelusuran sendiri ini. Ya, saya udah penelusuran ke Pamuksan. Wah, luar biasa. Ini ada cerita apa aja nih tadi kok milah nih kabarnya. Memang sangat luar biasa ketika di Pamuksan, kita kesini dan Mbak Dewi minta pengen lihat Mas. Wow. Mungkin beliau bisa menerangkan apa yang terjadi deh. Ada cahaya putih. Iya. Ada
sosok ini ya, laki-laki tua. Yang itu tadi ceritain tadi umur ini Mbak Risa. Tapi cuma diem aja. Nggak jahat, nggak apa, enggak. Yang diceritakan Kang Solehpati dan Mbak Dewi, apa bener yang di sekitar sini? Iya, betul. Sebab di sini selalu banyak nilai-nilai sakral ataupun banyak gaib-gaib yang bukan manusia dengan gaib yang dalam arti kata. Gaib itu suka kepada mata, tapi kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak dari kekuatan orang yang lelaku. Nah, gimana nih yang dirasakan Mbak Risa sendiri yang di sana sama ini beda? Ini kan pohonnya sangat luar biasa ya. Ini. Ya. Iya. Apa Mas? Yang ini benar ada yang jaga spesial gitu khusus. Tapi secara keseluruhan sih Mas, wilayah ini memang sangat sakral dan dijaga oleh banyak sekali sosok-sosok yang berwibawa lah Mas. Sini ya. Sama gambarnya seperti itu. Kalau Kang Solehpati nih, monggo. Kalau saya sih nggak usah ditanya, nggak sabar untuk gambar Mas. Soalnya pasti pemirsa masih menunggu tentang gambaran itu. Pemirsa, sosok seperti apa yang akan divisualkan melalui kanvas lukisan oleh Kang Solehpati? Seperti apa? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Tak perlu nungguin. Mas. Waduh, wah, sukses. Aduh, wah lukisannya mantep nih. Ketika saya melukis, pertama pemirsa yang saya lihat itu banyak seperti bidadari ya, mungkin sosok-sosok astral yang menyerupai permaisuri-permaisuri waktu zaman Jayabaya. Itu yang saya lihat ada 7, kurang lebih 7 atau 9. Cuman ketika saya melukis yang dominan cuma 5. Makanya atas tergambar ada yang berpakaian hijau, agak merah, terus biru, terus kuning, dan mereka semua sangat cantik-cantik. Tapi di sini saya juga melihat ada singgasana kosong tanpa penghuni. Artinya ketika beliau mukso sudah tidak ada di dunia itu sendiri. Makanya singgasana pun kosong. Terus ada gunung, ini insya Allah dari Gunung Kelut, yang itu selalu mengalirkan air kesucian untuk sampai ke pemandian di sini. Luar biasa. Nah, saya lihat tadi Kang Soleh ngelukis pohon nih. Kenapa nih Kang? Memang di sini Mas, di sini. Merah. Ini. Itu artinya apa tuh Kang Soleh? Ini ketika saya pertama melukis Mas, itu memang ada kesulitan sampai itu terpental sedikit, terus kuas itu patah. Akhirnya saya konsentrasi lagi ngelukis dan alhamdulillah bisa. Tapi ketika lukisan udah mau selesai sampai 90%, saya ada ketertarikan dengan pohon ini. Luar biasa. Sehingga saya komunikasi, ternyata penunggunya itu yang harimau putih. Itu sebagai waktu kejayaan Prabu Jayabaya itu dia sering menunggang harimau putih itu. Tapi dia berpesan bahwa bukan semudah itu ketika beliau memperjuangkan ilmu-ilmunya sampai istilahnya darah penghabisan. Makanya di sini ada saya tulis rajah itu Jumat Wage tulisannya, dan saya rajah lagi dengan huruf-huruf Arab
kekuatan-kekuatan ilmu hikmah yang saya itu supaya bisa menetralisir keadaan. Artinya seperti itu. Luar biasa. Nah, untuk Pak Raden mungkin ada yang mau ditambahin? Nah, tambahnya begini, pohon pule ini adalah pohon yang paling tua, sudah banyak tahun. Dan pohon ini sejak dulu merupakan satu saksi bisu tentang adanya Sendang Tirto Kamandanu. Dan di sini tempat lokasi ini kalau waktu upacara biara satu Suro untuk penaburan bunga dari 16 kelompok remaja yang belum datang bulan, yang murni di bawah murni. Nah, Mbak Risa, sekarang Mbak Risa apa yang dirasakan di lukisan ini, mau ditambahin apa, mau dikomentarin? Ini sih sama persis dengan apa yang tadi kita lihat di Pemandian. Ya, jadi ya betul apa yang dilukisan oleh Soleh, jadi sama persis seperti yang saya lihat tadi. Dan Mas Tuku juga tahu lah dan merasakan kan sampai kecium bau bunga dan segala macam. Iya, benar. Nah, kalau gitu saya ngucapin terima kasih untuk Pak Suratin, salam hormat buat keluarga. Mungkin ada tutur bahasa atau perilaku yang kurang berkenan, kami seluruh tim Mister Tukul Jalan-Jalan mohon maaf. Ya, terima kasih kembali. Apa? Atur kemampuan Bapak. Salam Semoga dapat berhati-hati. Amin. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, ambil sisi positif tontonan ini, yang negatif jangan diambil. Dan ini hiburan semata juga, dan siapa tahu ada yang bagus untuk ke depan pemirsa di rumah. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda. Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan.